Allahu Akbar. Sulitkah bagi Allah Subhanahu wa taala memberikan yang kita minta? Kenapa Allah tidak pernah mengabulkan semua keinginan kita? Apa rahasia di balik itu? Karena belum tentu baik yang kita inginkan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu, dan boleh jadi engkau suka padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Jadi kekeliruan kita selalu menginginkan Allah ikut nafsu kita. Benar Ustaz. Padahal semestinya kitalah yang menurut Allah. Sebetulnya tidak penting keinginan kita itu, yang terpenting keinginan Allah yang terjadi pada diri kita. Bagaimana caranya menundukkan keinginan kita mengikut kehendak Allah ketika yang kita inginkan tidak tercapai, hati kita tetap lapang plong. Gimana caranya? Ya Allah, belum pernah sepanjang saya ceramah jadi terdakwa begini. Santri di Darul Tauhid mah gak ada yang berani kayak gini Ustaz. Nggak apa-apa begini hadirin, sebetulnya saya mau dengerin ceramah beliau ini. Setuju tidak begini atau saya balik aja? Jadi Ustadz, apa pertanyaannya tadi? Selalunya kita menginginkan Allah mengabulkan keinginan kita. Ketika Allah tidak memberi apa yang kita inginkan, lalu kita merasa sempit, sulit, marah. Bahkan tidak sedikit dari orang marah kepada Tuhan. Na'udzubillah. Bagaimana kita menundukkan keinginan kita mengikut kehendak Allah dengan hati yang lapang? Memang ini tauhid. Kalau kita tahu Allah Maha tahu yang terbaik bagi kita, kita tidak akan ngotot dengan keinginan kita. Kita pasti melakukan dua hal. Satu, musyawarah dengan orang yang ahlinya. Yang kedua, istiqoroh. Tugas kita kan cuma 3. Meluruskan niat, menyempurnakan ikhtiar, dan pasrahkan kepada Allah. Kita ini hamba, tidak berhak mengatur Allah. Kita ini hanya melurus, tugas kita kan bukan menentukan sesuatu. Tugas kita tuh niatnya lurus, lillahi ta'ala, ikhtiarnya maksimal di jalan Allah. Dan yang ketiga, kalau baik silahkan, kalau tidak baik jangan. Mungkin praknya ini yang penting tuh Ustaz. Kalau orang tidak pakai prolog niat cara yang benar dan tawakal, pasti luka. Ini kan prinsip luka di hati itu kan karena melekat. Seperti perangko melekat di amplop, ketika dicopot robek dia. Nah, kemelekatan hati kita, lengketnya hati dengan sesuatu, itulah yang bikin kita banyak sakit hati. Karena melekat. Melekat, kayak pengen dipuji, orang tidak muji sakit hati. Pengen di Kalau dialaskan Tuhan itu di atas dengan Isra Mi'raj gimana Kiai? Itu buktinya Nabi Muhammad naik ke atas jemput sholat bolak-balik. Berarti Tuhan di atas. Itu tempatnya Nabi ketika bermukalamah dengan Allah. Di dalam hadis-hadis tentang Isra Mi'raj tidak ada keterangan bahwa itu tempatnya Allah. Tapi tempat ketika Rasulullah mukalamah dan melihat Allah. Keterangannya seperti itu. Bukan tempat Allah. Tidak ada keterangan di dalam hadis itu tempatnya Allah, gak ada. Karena yang Isra Mi'raj, yang membaca hadis-hadis Mi'raj kan kita kan. Mereka ini gak mau sebenarnya peringatan Isra Mi'raj. Lalu dipakai dalil, ya salah dong. Berarti dengar ceramah kita waktu Isra Mi'raj. Lah ya itu, bid'ah juga itu. Dialaskan lagi doa Kiai. Buktinya kalau doa itu nunjuk Allah di atas. Kalau Allah di bawah pasti doanya gini. Kata para ulama, atas itu qiblatud doa, sama dengan Ka'bah itu qiblatus sholah. Kalau tanah itu qiblatus sujud. Gak ada orang sujud itu ke atas, gak ada, ya pasti ke tanah. Makanya di dalam Al-Quran itu fasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah. Kalau ini tidak ditakwil, ini bahaya, karena berarti Allah ada di bawahnya karpet ini. Berarti Wahabi ini kalau mau pakai otak sedikit aja ya. Sebenarnya kalau dipakai sedikit itu lumayan, hasilnya bagus. Nah, mereka emang nggak dipakai, jadi masih orisinil. Jadi Kiai,
bagaimana umat ini yang sedang perlu persatuan dalam bidang ekonomi, kita diserang babak belur dalam bidang politik, bagaimana komunis bangkit, tapi di dalam kita sedang dihancurkan barisan. Apa kira-kira mungkin nggak ini gerakan ini disusupkan untuk memecah umat Islam dari dalam? Itu jelas itu bahwa memang kelompok-kelompok radikal itu memang disusupkan Untuk memecah kita dari dalam. iya, dan memang yang mendapat himayah, perlindungan dari Protek, ya. mendapat protek dari barat, kemudian juga dana tamwil, itu kan kelompok-kelompok radikal. Besar duitnya kayak. Ya gak tahu lah, kayaknya iya. Dan Kalau bagi Ustaz Azhar Idrus sendiri selama COVID-19 ni, apa yang Ustaz rasa dapat lebih? Ustaz rasa sebagai nikmat, sebagai rahmat, apa kalau boleh saya tahu? bagi saya lah ada beberapa perkara lah. Antaranya bukan untuk diri saya, tetapi bila berlaku COVID semua kena satu dunia lockdown. Jadi berlaku untuk yang orang-orang yang selama ini dia berasa bahawasanya dunia ini segala-galanya. Jadi saya cukup rasa senang hati sekarang, rasa puas hati, rasa seronok sebab Allah ajar dengan COVID, dengan kuman yang halus, semua orang-orang yang sombong sudah sedar diri. Baru orang tahu kaya miskin itu sama saja. Kalau dulu orang rasa hebat dengan sebab kuasa, pangkat dan sebagainya, sekarang semua kena kurung, tak boleh keluar. Allah bagi benda yang kecil je, lebih kecil daripada burung ababil. Halus saja. Kalau gunung berapi meletup, Krakatau ke apa, gunung Sinabung apa semua, kita tak kena kurung. Ini satu dunia kena kurung, Ustaz. Allah Rabbi. Jadi ramai orang sudah sedar bahawasanya Allah yang lebih berkuasa atas segala-galanya.